double device, ya, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun via online. Oke, baik. Eh, Nampaknya narasumber kita hari ini sudah hadir, Bu Aryani Pertiwi, Nurse Aryani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, Nurse. Sepertinya Kita kita sehat tidak banget ya. janjian, Nurse. Iya, nggak Tapi, janjian. tapi kita sama nih, warna Ya, nuansa biru. Alhamdulillah. Iya, Sudah baik. bersehati berarti ya, terbukti ya. Iya, betul. Ya, baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah webinar serius yang diadakan oleh Himpunan Perawat Informatika Indonesia yang keenam, karena HPII memang selalu eh, memberikan webinar ya, Nurse Aryani setiap hari Sabtu, tepatnya di pukul 10 sampai jam 11. Nah, hari ini merupakan sesi ke-6 dan narasumber kita adalah ada Nurse Aryani Pertiwi. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucap basmalah terlebih dahulu. Semoga webinar ini berjalan dengan sukses ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Aryani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali ketemu Nas Titin, apalagi warnanya kita sama. Ya padahal kita nggak janjian loh ya. Nggak janjian sama sekali loh, luar biasa. Iya, Jadi baik, Mbak. ini. Iya, siap. Ya, baik. Sebelum kita mulai webinar hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan Nurse Aryani terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan share screen untuk CV-nya. Ya, Nurse Aryani dengan nama lengkap yakni Nurse Aryani Arista Putri Pertiwi, ASKAP Nurse Master of Art in Nursing dan Doctor of Nursing Practice. Nah, beliau saat ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Kesehatan, tepat ya di Faculty of Medicine, Public Health and Nursing di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk riwayat pendidikan di sini ada 2014 sampai 2017 ada Doctor of Nursing Practice, tepatnya majornya adalah Health System Leadership and Informatics di College of Nursing University of Ines Chicago, terus kemudian ada 2008 sampai 2011 Master of Art in Nursing, Major Nursing Administration, College of Nursing, University of the Philippines Manila, ya, dan kemudian di tahun 2000 sampai 2006 beliau Bachelor of Science in Nursing di Universitas Gadjah Mada, profesi nurse-nya di UGM. Ya, kemudian untuk certification-nya di sini Good Clinical Practice ya WHO 2018, kemudian ada Healthcare Interface Design University of Texas Health Science. Kemudian ada Basic Life Support American Heart Association ya, dan untuk appointment-nya banyak sekali ya. Wah, keren banget Nurse Aryani, dan kalau kita lihat juga di sini research and publication-nya juga sudah sangat banyak dan memang eh, merujuk kepada health literasi ya. Ada juga terkait dengan application nih yang 2023 yang terbaru, ada the application of Matraman Japanese Manners in Patient Care. Wow, keren ya, Nurse. Nah, kebetulan teman-teman hari ini Nurse Aryani akan menyampaikan topik yang sangat menarik ya terkait dengan human computer interaction, yang mana biasanya kalau kita berbicara tentang human computer interaction adalah interaksi manusia dengan komputer tentunya. Nah, pastinya penasaran ya, mari kita saksikan ya Nurse Aryani untuk menyampaikan eh, ilmunya terkait dengan human computer interaction. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Nurse Aryani, silakan. Baik, terima kasih banyak Nus Titin atas perkenalannya yang baik hati sekali. Alhamdulillah, masih harus banyak belajar dengan teman-teman semua, terutama di HPII tentunya. Ya, Nus Titin yang insya Allah sebentar lagi sebagai informasi kita akan kongres juga insya Allah di bulan April. Jadi ini seminarnya dalam rangka menuju kongres HPII. Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Prof. Roro juga. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Semoga sehat.
teman-teman di HPII, kemudian teman sejawat perawat semua, ada senior saya, ada junior saya juga, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini. Insya Allah saya akan sharing apa yang saya ketahui, tentunya masih mungkin banyak yang belum tertampil di sini karena taunya baru sedikit, harus selalu terus belajar. Jadi terkait dengan human interaction, human computer interaction. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah tertampil ya, Nurse Titin. Ya, nurse sudah tampil. Oke, baik. Ya, jadi tema kita pada pagi hari ini seperti tadi Nurse Titin sampaikan, seminar kita Sabtuan, Sabtuan ya. Ada yang Reboan, ada yang Sabtuan. Sabtuan adalah wahana kita untuk sharing-sharing dan ngobrol santai aja mungkin ya dengan teman-teman pegiat perawat informatika di Indonesia, di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung. Baik, kalau kita mendengar human computer interaction, saya mau mengajak teman-teman melihat video ini dulu. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman yang sama, mari kita lihat. Oke, agak kecil ya. Jadi kalau digambarkan mungkin peristiwa yang tadi itu seperti orangnya itu, ya ampun komputer bisa nggak sih kamu tuh kerja yang benar gitu ya. Mungkin teman-teman pernah juga frustasi dengan komputer, mungkin sedang mengerjakan tesis, penelitian, deadline gitu ya, atau mengerjakan hal-hal yang lain yang very important di kehidupan kita. Kemudian kalau komputernya juga mungkin bisa bicara, dia juga mungkin akan mengeluarkan suara, "Kamu nih manusia bisa nggak sih bekerja yang benar sama saya?" Gitu ya. Kira-kira animasinya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, apa sih human computer interaction itu sebenarnya? Jadi, ini saya tampilkan, definisi secara teorinya, secara teori kurang lebih seperti ini, human computer interaction adalah bidang studi multidisiplin yang fokus terhadap desain teknologi komputer, utamanya interaksi antara manusia dengan komputer gitu. Nah, awalnya human computer interaction ini hanya fokus pada komputer saja, tetapi HCI atau Human Computer Interaction akhirnya berkembang, meluas, mencakup almost all, hampir semua bentuk informasi teknologi. Jadi semua desain teknologi informasi, pokoknya semua yang berbau-bau teknologi itu dijamah atau terjamah oleh Human Computer Interaction. Nah, satu lagi saya ingin menyampaikan another definition, definisi yang lain lagi masih secara teori yang agak panjang gitu. Human computer interaction adalah area studi yang melibatkan better understanding terkait dengan koneksi dan interface hubungan gitu ya antar muka antara manusia dengan komputer. Nah, apa sih yang dilakukan oleh HCI professionals atau human computer interaction profesional, para profesionalnya itu ngapain saja. Jadi mereka melakukan riset bagaimana users berinteraksi dengan komputer dan kemudian mendesain ya program-program dan teknologi yang bisa membantu users, bisa membantu pengguna menggunakan komputer to their full potential. Ini yang ingin sekali saya highlight pagi hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan full potential ini. Mudah-mudahan nanti bisa terbahas. Nah, kalau singkatnya seperti apa sih? Ya, singkatnya human computer interaction itu antara lain ya pokoknya penelitian dan pengembangan cara-cara bagaimana untuk meningkatkan kehidupan kita menggunakan teknologi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita teman-teman semua di sini perawat ataupun klinisi, tenaga kesehatan yang lain, kita sekarang
banyak berhubungan dengan rekam medis elektronik. Apalagi sudah di akhir tahun kemarin ya, by Desember 2023, pemerintah kita menetapkan bahwa semua rumah sakit harus menggunakan electronic health record. Nah, pastinya kita dealing dengan rekam medis elektronik. Kemudian tentunya tidak hanya itu, kita juga dealing dengan teknologi-teknologi penunjang yang lain. Misalnya teman-teman dari mulai di rawat jalan misalnya, di emergency room, di rawat inap, apalagi di intensive care. Banyak sekali teknologi-teknologi yang setiap hari kita terlibat atau berhubungan atau menggunakan dengan teknologi-teknologi dan komputer itu. Nah, tentunya harapannya kita semua dengan apapun semua yang kita gunakan tetap menjadi perawat yang hebat begitu ya, teman-teman. Nah, sedikit kita tilik bagaimana sih sebenarnya sejarah dari human computer interaction itu. Kalau kita ketahui bersama bahwa kalau dari tahun sebelum 1970-an ya, komputer itu sepertinya masih eksklusif, hanya orang-orang tertentu saja yang punya komputer. Dan komputer waktu itu size-nya, ukurannya masih giant. Kabarnya, katanya, saya juga nggak tahu ya, realnya tidak menemui kita. Mungkin semua yang ada di sini nggak sempat menemui. Katanya komputer pertama itu gedenya gede banget lah pokoknya. Besar sekali. Satu ruangan gitu ya. Dan orang-orang yang dealing with computer, orang-orang yang bekerja dengan komputer itu memang orang-orang yang bidangnya itu gitu, yang memang pekerjaannya terkait dengan mengembangkan teknologi itu sendiri gitu. Jadi seberapapun challenge-nya bagaimana komputer itu walaupun sebesar rumah gitu ya, mereka tetap bekerja dengan itu. Nah, tapi di akhir tahun 70-an mulai muncul tuh ada personal computing. Personal computing ini termasuk di dalamnya personal software dan personal platform. Software yang saya maksud misalnya ya berbagai macam aplikasi untuk ngetik misalnya, text editors, spreadsheets, Excel gitu ya kalau spreadsheet, tabel, kemudian game interaktif. Kemudian platform yang saya maksud di sini ya ada operating system, bahasa pemrograman, hardware dan sebagainya. Jadi orang mulai memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam teknologi itu karena butuh gitu menggunakan si komputer sebagai alat bantu dia di dalam kehidupan sehari-hari untuk productivity, untuk bekerja sebagai tools-nya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di tahun 1980-an, HCI mulai muncul, Human Computer Interaction mulai muncul ketika kita ketahui mesin seperti Apple Macintosh, IBM PC 5150, kemudian ada Commodore itu komputer zaman dulu ya, 64, mulai bermunculan di rumah-rumah dan kantor-kantor. Jadi yang dulunya sebelum tahun 70-an itu komputer dipakai hanya orang-orang tertentu, eksklusif. Sekarang mulai banyak nih personal-personal yang menggunakan baik di rumah ataupun di offices, di kantor-kantor. Nah, jadi akhirnya selanjutnya berkembang terus eh, kebutuhan yang penting untuk menciptakan interaksi antara manusia dengan komputer yang mudah untuk pengguna yang tidak berpengalaman. Berbeda dengan di sebelum tahun 70-an kan penggunanya memang ya dia dunianya itu ya berkutat dengan komputer apapun challenge-nya tadi saya sampaikan dia akan berusaha dealing with it menggunakan segala macam cara dan memang passionate. Nah, sekarang kalau komputer itu sudah di rumah-rumah, di kantor-kantor, siapapun menggunakan, tentunya tidak semuanya terbiasa menggunakan komputer sehingga ada kebutuhan komputer ini, teknologi ini harus mudah gitu. Nah, sehingga kemudian HCI seperti tadi di awal juga sudah saya sampaikan, Human Computer Interaction bidang ini diperluas, mencakup berbagai disiplin ilmu. Jadi di tahun ini karena kebetulan juga kalau dari sejarah yang saya baca di tahun 80-an ini muncul ilmu-ilmu baru terkait dengan cognitive science, human factors engineering gitu. Computer science ada, jadi yang dikatakan human computer interaction, maka di definisi yang tadi saya sampaikan di awal, dia adalah multidisiplin. Nah, gambarannya multidisiplinnya seperti ini. At least melibatkan disiplin-disiplin ilmu computer science, human factors engineering, cognitive behavior, cognitive science gitu. Kalau teman-teman nanti ingin
penasaran apa sih itu cognitive science, atau mungkin selama ini sudah ada juga yang mempelajari gitu ya karena menarik. Kemudian juga human factors engineering. Ini saya selalu katakan bahwa karena manusia itu tempatnya hilaf, salah dan lupa, sehingga engineering, human factors engineering itu adalah engineering atau teknik yang selalu mempertimbangkan, memperhatikan dan mempelajari faktor-faktor kemanusiaan gitu, bahwa ya tadi manusia tempatnya hilaf, salah dan lupa begitu. Jadi harus diperhatikan. So, kalau kita lihat ternyata ini saya juga baru aware. Ini ilmu-ilmu baru, informasi baru bagi saya teman-teman semua. Selama ini ya saya belajarnya hanya HCL sebagai topik. Alhamdulillah saya punya berkesempatan waktu itu waktu S3 seperti tadi disampaikan Nurse Titin, terima kasih, bahwa S3 saya di US adalah belajar terkait dengan health informatics. Di situ mau tidak mau saya belajar terkait dengan berbagai macam perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya human computer interaction, walaupun ya di awal apa ini, dunia apa begitu ya akhirnya, tetapi ternyata ketika mulai membaca, oh menarik ya, oh iya kita tidak bisa lepas dari itu, dan akhirnya belajar lebih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan akhirnya sekarang lumayan beberapa kali melakukan penelitian-penelitian terkait dengan hal itu. Nah, informasi yang ini yang sekarang tertampil di layar teman-teman semua, bahwa ternyata saya baru tahu ada juga loh HCI itu sebagai specific degree. Jadi ada master degree yang memang Master of Human Computer Interaction. Menarik sekali. Jadi everything yang dipelajari itu ya di universitas. Salah satunya yang kemarin saya baca ada dari DePaul University, UCL di London, kalau DePaul itu di Amerika juga. Nah, mohon informasinya teman-teman kalau mungkin ada yang tahu di universitas mana di Indonesia mungkin yang punya degree ini, bisa ditulis di kolom chat ya. Ini kayak lagi live ya. Ya memang live chat box. Oke. Nah, apa sih yang dipelajari sedikit saja karena penasaran gitu. Kalau degree yang betul-betul belajar SCI, Human Computer Interaction tuh belajarnya apa saja sih? Saya lihat di kurikulumnya antara lain mereka belajar tentang Global User Research, Statistic and Data Analysis. Kita sih juga belajar itu ya di mana-mana master, tapi tentunya fokus pada si Human Computer Interaction fields ya atau bidang. Kemudian usability evaluation method. Nah, ini satu-satunya yang sepertinya ya lumayan lah saya sempat mempelajari. Kalau yang lain-lain mungkin icip-icip aja. Kemudian ada interaction science. Nah, yang menarik teman-teman semua karena namanya juga dari jelas ya dari konsep namanya human. Human itu manusia, seperti kalau kita sebagai perawat dari awal S1 atau di awal pendidikan kita masuk ke perawatan, kita sudah diajarin tuh bahwa manusia human is unique. Masing-masing punya kebutuhannya yang berbeda-beda. Even dua orang yang kembar sekalipun punya kebutuhan yang unik. Nah, di sini sangat menarik dan diperhatikan betul tentang konsep human computer interaction itu, belajar behavioral science, user experience, user centered design. Nah, ini yang kemudian nanti kita bahas lebih lanjut ya, fokusnya di relevansinya di keperawatan seperti apa. Kemudian masih di degree tersebut ada mata kuliah yang sempat saya cuplik ya, saya taruh di sini, scripting for interactive design. Jadi desain yang interaktif itu seperti apa gitu ya, membuatnya, user research methods, kemudian user centered data visualization. Nah, rasa-rasanya kalau ada umur, ada kesempatan, ada waktu, ada uang, ada uang, itu yang paling penting kayaknya. Pingin lagi gitu belajar ambil ini yang karena saya yakin sepertinya insya Allah akan bermanfaat betul apalagi di dunia keperawatan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi kita sekarang relevansinya, lalu apa sih untuk perawat terkait dengan human computer interaction ini? Kita semua sangat menyadari dunia kita, perawat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu berhubungan dengan komputer dan teknologi. Antara lain elektronik rekam medis, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sekarang semuanya harus menggunakan elektronik rekam medis. Kemudian proses keperawatan itu sendiri ketika kita sudah menggunakan elektronik rekam medis, apakah sudah kompatibel? Apakah sudah melaksanakannya dengan baik di elektronik rekam medis yang baru ini? Apakah kita sudah mendokumentasikan dengan baik terkait dengan nursing care kita kepada pasien kita? Apakah dengan itu pasien kita sudah cukup aman dan terasuh dengan baik?
masalah-masalah keperawatannya selain harus tercatat juga terdokumentasi dan teratasi dengan baik, begitu. Nah, selain itu ketika kita menggunakan teknologi ini, satu hal yang tadi di HCI degree, di Human Computer Interaction degree, yang salah satunya cukup penting untuk dibahas adalah data gitu ya, research data. Bagaimana kita menggunakan data-data, informasi yang sudah ada di dalam elektronik rekam medis ataupun yang kita lakukan selama proses keperawatan kita dari mulai assessment sampai intervensi dan evaluasi itu kita retrieve datanya, kita gunakan datanya, dan kita memang melakukan analisis untuk membuat keputusan. Itu yang mungkin selama ini masih perlu kita improve ya, masih perlu kita optimalkan. Nah, selain itu teman-teman sekalian, not only komputer, berbagai macam teknologi, equipment yang kita gunakan, antara lain ini yang sempat saja saya letakkan di sini, tentunya masih banyak equipment yang lain yang kita gunakan. Misalnya yang gambar sebelah kiri tengah itu ini equipment untuk medication, laci penyimpanan obat dengan yang digital. Kemudian kita harus, saya sempat menggunakan ini, harus login, kita masing-masing perawat punya username, password, kemudian farmasis. Nah, kita berkolaborasi dan sebagainya menggunakan ini bagaimana. Yang ini lagi contohnya bed aja, bed pasien. Berkembangannya luar biasa. Kalau di rumah sakit mungkin eh, masih ada yang jadul, ada yang setengah modern, ada yang super modern sekali gitu ya. Nah, itu semua juga teknologi computerized. Bagaimana kita dealing, kita menggunakan beds tersebut. Kemudian yang paling kelihatan lagi banyak sekali equipment yang kompleks, canggih adalah di intensive care. Teman-teman di sini yang perawat ICU tentunya sangat familiar dengan dunianya yang bekerja dengan berbagai macam equipment, entah itu komputer dan teknologi-teknologi yang lain. Nah, bagaimana konsep human computer interaction ini semestinya bisa bermanfaat untuk perawat yang setiap harinya kita tidak bisa lepas dari komputer dan teknologi yang lain. Nah, kalau tadi di sebelumnya disampaikan bahwa human computer interaction itu adalah bidang yang multidisiplin, kalau selama ini sih pelawat kita semua sudah terbiasa ya bekerja dengan interprofessional collaboration dengan teman-teman dokter, farmasis, nutrisionis dan sebagainya. Nah, jadi semestinya sih kalau kita memperhatikan konsep dan kita menggunakan, kita mengadvocate konsep human computer interaction, mudah-mudahan tidak terlalu sulit bagi kita, bagi perawat, karena ini salah satu statement yang saya ambil dari salah satu riset yang nanti juga sepertinya saya tampilkan. Dia mengatakan bahwa nurses need to work within an interdisciplinary team. Di dalam kebutuhan yang baru ini dengan pelayanan digital, dengan berbagai macam teknologi-teknologi yang baru, kita di sini belum cerita tentang robotik, tentang telemedicine, telehealth, telenursing, yang lainnya lagi artificial intelligence, many technologies yang berkembang yang saat ini banyak digunakan di pelayanan kesehatan. Key konsepnya yang disampaikan researcher ini adalah perawat mesti bisa bekerja multidisiplin. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh perawat specifically? Yang pertama menurut saya adalah terlibat aktif tentunya. Teman-teman, kita semua sebagai perawat harusnya memastikan komputer dan teknologi yang diberikan ke kita gitu kan, perawat biasanya ya kalau di ruangan sebagai ibu rumah tangganya ruangan gitu atau ruang rawat inap misalnya atau di ruang rawat yang lainnya, kita yang mengelola gitu. Ada teknologi yang sudah available, kita harusnya bisa memastikan semua komputer dan teknologi itu bisa sesuai dengan alur kerja kita ketika kita memberikan pelayanan nursing care kepada pasien. Bagaimana terlibat aktifnya? Tentunya kita bisa mengadvokasi, misalnya komputer. Let's say sekarang mungkin yang paling naik daun atau menjadi kebutuhan kita semua, kebutuhan yang sangat raising up saat ini adalah penggunaan electronic medical record ya. Kalau misalnya teman-teman semua di rumah sakit sudah langsung diberikan
ini electronic health record-nya silahkan digunakan gitu. Jadi nerima saja. Pada saat kita menggunakan, misalnya ada something yang menurut kita, ini menyulitkan deh. Sepertinya ini kok saya merasa kalau perawat menggunakan alur yang ada di sistem electronic health record yang saat ini saya gunakan, ini bisa membuat perawat repot, misalnya. Pekerjaannya bisa tidak selesai, misalnya. Atau bahkan justru karena repotnya, pasien care-nya jadi tidak terurus, atau bahkan yang lebih bahaya lagi, bisa membahayakan pasien karena bisa jadi perawatnya tadi saking repotnya atau fatigue terhadap komputernya. Ya, kita berharap jangan sampai seperti yang di video tadi ya, wah komputernya sampai dibanting gitu. Nah, itu jadi terlibat aktifnya kita tentunya harusnya bisa mengadvokasi, kita bisa bersuara, kita bisa menyampaikan kepada pihak manajemen. Nah, teman-teman yang di tatanan pengelola, mungkin teman-teman di sini yang manajer, mestinya bisa terlibat aktif dari awal untuk mengadvokasi teman-teman perawat kita yang di bedside bahwa harusnya misalnya alur electronic health record-nya seperti ini, sistemnya begini, harusnya formnya seperti ini, bagaimana cara menghitungnya, ikonnya begini dan seterusnya gitu. Karena kalau kita pasrah kepada orang yang kayaknya paham, belum tentu. Karena the only one siapa yang paham tentang alur kerja perawat, yang paling paham ya perawat sendiri. Jadi kalau kita tidak terlibat langsung, maka saya khawatir, dan ini sudah banyak juga risetnya, yang akhirnya perawatnya jadi repot, menjadi workaround, menjadi ya tadi banyak ya yang terkompromis, pasien safety-nya, perawatnya sendiri, kelelahan dan sebagainya gitu, karena tidak terlibat aktif gitu, mengusulkan dari awal. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Tentunya research and development, penelitian, mengembangkan. Teman-teman di sini kita bisa meneliti tentunya. Kalau tadi di slide sebelumnya saya sempat sampaikan beberapa materi yang dipelajari di human computer interaction, salah satunya ya cuma satu yang saya cukup pelajari, yang lain-lainnya masih harus banyak belajar terkait dengan usability testing method atau usability research. Itu salah satu cabang topik di dalam human computer interaction ini yang lumayan saya pelajari, yaitu kita bisa memastikan bahwa every technology yang kita gunakan ini kita bisa tes usability-nya. Metode risetnya bisa macam-macam, dari mulai yang paling simple pakai kuesioner, jreng, so very easy. Sebarkan saja kuesionernya, bagaimana menurut teman-teman semua perawat yang ada di sini, di ruang intensif, di ruang rawat, di emergency room, terkait dengan electronic health record yang sekarang kita punya misalnya. Nah, dari situ kita bisa menggunakan datanya, kita bisa analisis, kita bisa suarakan begitu. Nah, tentunya perlu tadi kemampuan untuk membaca, menganalisis data, dan sebagai basic memahami tadi yang kita bahas ini adalah human computer interaction. Ketika kita memahami konsep dasarnya human computer interaction, kita jadi bisa compare and contrast. Loh, seharusnya kalau berdasarkan konsep ini, yang ini nggak kayak gini ya. Seharusnya kalau berdasarkan konsepnya HCI, kalau harusnya berdasarkan konsep user centered design misalnya, atau berdasarkan misalnya konsep heuristik, ini nih tampilannya tidak seperti ini, misalnya seperti itu. Sampai ke metode research yang cukup kompleks, misalnya dengan menggunakan think aloud interview, misalnya kita minta salah satu sampai salah 5 teman-teman perawat, atau mau sampai 10 juga boleh, tetapi kalau kata Pak Nielsen, Jacob Nielsen itu dikenal sebagai Bapak Usability dunia, mengatakan research usability dengan menggunakan think aloud interview itu cukup dengan 5 orang. Wow, menyenangkan ya kayaknya kalau riset nggak perlu banyak-banyak sampel. Jadi 5 orang tuh cukup kita interview, kita minta teman kita tersebut untuk menggunakan teknologinya apapun ya yang kita mau tes, yang kita mau kita mau tes, kita mau evaluasi apakah usability-nya sudah baik atau belum. Selama dia menggunakan dari awal sampai akhir, kita minta beliau untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan.
Itu think aloud interview. By the way, teman-teman sekalian, dari tadi saya menyampaikan usability ya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini yang sudah sangat familiar apa itu usability konsep yang tadi ya, bagian akhirnya turunannya dari konsep human computer interaction, tapi secara mudahnya saya ingin informasikan kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini mendengar atau belum familiar. Usability secara singkatnya adalah bahwa bagaimana teknologi apapun, teknologinya komputer atau teknologi yang dari tadi kita diskusikan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipelajari, dan ini yang paling favorit bagi saya, menyenangkan untuk digunakan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita sebagai pengguna, perawat sebagai users, kita berhak untuk senang. Kita berhak untuk senang ketika menggunakan teknologi itu. Jadi kalau ada teknologi atau sistem, software, whatever, yang diberikan ke kita, kemudian kita gunakan untuk, awalnya kan tujuannya pastinya untuk membantu pekerjaan kita ya. Tapi ketika kita menggunakan itu, rasa-rasanya kok jadi sulit, nah bisa ada dua kemungkinan tuh. Yang pertama, memang ada something wrong with the technology. Nah, yang ini kita harus buktikan dengan usabilitas tadi. Nah, yang kedua, kemungkinannya adalah mungkin teknologinya sudah good enough, usability-nya sudah baik, tetapi kitanya aja gitu, perawatnya yang perlu pembiasaan lebih lanjut, perlu training. Nah, cuma kenyataannya selama ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dimanapun di banyak negara, bahkan di negara baik research-nya, yang eh, yang kemungkinan pertama itu di langsung biasanya orang manajer melihatnya langsung ke yang kemungkinan kedua. Wah, ini perawatnya kurang belajar atau perawatnya harus dilatih, perawatnya harus di-training. Padahal yang salah teknologi. Maka balance. Kita memahami konsep human komputer interaktif, gitu ya. Development, pengembangan. Alhamdulillah sekarang saya kira sudah banyak sekali teman-teman, termasuk teman-teman di HPII, banyak yang bergabung juga di sini mengembangkan berbagai macam aplikasi, software, teknologi yang bisa menunjang pelayanan keperawatan, dan tentunya perlu kita dukung. Kita perlu ramaikan, kita juga mungkin punya kita punya ide untuk mengembangkan, wah kayaknya kalau ada misalnya ada isu pelayanan keperawatan apa gitu ya, belum terpikir sekarang di kepala saya, yang kok selama ini sulit atau mungkin nursing outcome-nya kurang begitu baik. Nah, ketika kita bisa membaca, kita punya analisis yang baik, mungkin kita akan punya ide yang baik untuk mengembangkan bisa jadi tidak perlu teknologi yang really brand new, benar-benar baru gitu, tetapi dikembangkan, dimodifikasi dan sebagainya. Nah, itu adalah peran kita untuk development. Jadi kontribusi keilmuan keperawatan kita pada pengembangan teknologi yang memperhatikan human computer interaction. Nah, ini salah satunya ingin saya tampilkan teman-teman semua contoh salah satu perawat yang bangga sekali ya tentunya, namanya Mbak Lindsay yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini. Saya kenal beliau waktu di event pertama kali Nursing Now, jadi dikenalkan gitulah di event itu. Kemudian saya tertarik, akhirnya kita sampai saat ini punya forum namanya Nursing Innovators, Nurse Innovators dan Nursing Innovators gitu ya. Kami ketemuan online karena pegiatnya itu dari berbagai tempat di dunia. Kalau teman-teman di sini yang sudah bergabung di HPII ataupun yang belum bergabung, tertarik dan punya passionate yang sama, bisa juga bergabung. Itu diskusi santai saja sih, misalnya 3 bulanan sekali, masing-masing sharing apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dikerjakan, dikembangkan gitu. Nah, Mbak Lindsay ini namanya Lindsay Roddy, dia dari Wisconsin, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Dia itu perawat ICU for quite long time, kayaknya belasan tahun gitu, 15 tahun atau lebih. Nah, selama dia
menjadi klinisi di ICU, kan kalau di ICU dia memberikan perawatan kepada pasien dengan berbagai macam equipment-nya. Salah satunya yang menjadi concern sampai akhirnya dia mengeluarkan produk ini adalah ini banyaknya kan pasien ICU yang kritis, mudahnya ya banyak pakai kabel-kabel lah macam-macam. Dan kabel itu dia dari observasi Lindsay setiap hari selama bekerja di intensive care itu ternyata bisa membahayakan either pasien sendiri ataupun perawat. Ada kejadian yang mungkin teman-teman yang bekerja di ICU juga pernah mengalami atau pernah melihat juga ya, kesandung, ketarik dan sebagainya yang ya paling paling ringan ya nggak apa-apa, cuma lepas saja kemudian bisa dipasang. Yang parahnya kan kalau lepas selang apanya begitu kemudian bisa mengancam nyawa begitu. Nah, kemudian dia mengembangkan satu produk untuk dealing with all of this technology yang ada di intensive care ini. Dia beri nama Secure Move. Secure Move ini adalah satu sebenarnya teknologi simple, cuma band gitu yang di attach di lengan atasnya pasien, ini bisa dilihat ya. Kemudian berbagai macam selang kabel whatever yang attach kepada pasien tuh cuma diorganize aja, diorganize di band itu sehingga lebih rapi, of course, yang pertama, yang kedua lebih aman. Dan dia menciptakan ini tidak sekali jadi. Dari mulai prototipe kemudian dicoba di research dan seterusnya sampai akhirnya produknya ini punya kekuatan berapa ton gitu, dan sampai researchnya ini bisa sampai menganalisis cost analysis dari berapa efisiensinya karena keselamatan pasien terjaga dan seterusnya. Nah, ini saya ambil dari websitenya, teman-teman nanti bisa juga klik di websitenya. Saya senang sekali melihat yang line pertama ini, designed by a nurse for real patient application. Dan saya membayangkan insya Allah teman-teman yang bergabung di HPII dengan berbagai macam ide-ide kreatifnya, inovasi-inovasinya, one day kita bisa juga seperti ini dengan bangga dikembangkan, didesain oleh seorang perawat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan misalnya gitu, atau untuk menjamin kesehatan pasien gitu ya. Nah, kita proudly present gitu di dalam kita publish, kita sampaikan ke khalayak, kita tawarkan dan sebagainya seperti Rodi. Nah, ini satu contoh mungkin ya teman-teman yang lain tadi saya sampaikan banyak juga yang sudah mengembangkan beberapa teknologi, alat yang bisa digunakan. Nah, yang lainnya lagi tadi saya sampaikan adalah research ya. Ini beberapa research tentunya banyak sekali, ini cuma segelintir research yang beredar, sempat saya temukan yang paling recent, yang paling baru ya terkait dengan dunia keperawatan, pelayanan keperawatan yang memperhatikan konsep human computer interaction. Yang paling kiri atas teman-teman bisa lihat di situ, nursing and human computer interaction in healthcare robots for older people, an integrative review. Ini menarik, integrative review. Jadi si Dino ini dan kawan-kawan meneliti, melakukan review begitu ya beberapa artikel penelitian yang sudah ada. Dan hasilnya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kesimpulannya salah satunya perawat itu mesti bekerja multidisiplin di dalam perkembangan pelayanan keperawatan dan kesehatan yang saat ini menggunakan berbagai macam teknologi. Nah, yang atas kanan teman-teman sekalian ini contoh dari satu riset di dunia pendidikan keperawatan dan kebidanan ya kalau di sini terkait dengan virtual reality. Saya tahu teman-teman ada teman di HPII di sini yang juga mengembangkan virtual reality untuk di pendidikan keperawatan, bisa dilihat tuh bagaimana usability-nya. Di sini ada contohnya, a usability study. Kemudian yang kanan bawah, a mobile nursing information system based on human computer interaction design for improving quality of nursing. Ini udah cukup lama sebenarnya, 1 dekade yang lalu penelitiannya. Mobile nursing information jadi jadi sistem informasi keperawatan yang menggunakan mobile device-nya. Nah, ini kemudian dianalisis, dievaluasi menggunakan, ditabrakkan dengan konsep human computer interaction, bagaimana dia bisa improve kualitas dari pelayanan keperawatan. Nah, yang paling kiri bawah ini penelitian saya sendiri, alhamdulillah
bisa publish. Ini waktu saya berkesempatan mengicipi, jadi waktu ceritanya praktek klinik di rumah sakit waktu saya belajar di US, menggunakan tentunya electronic health record yang ya yang sudah komplit ya. Di sana memang pengembangannya sudah advance. Kami melihat di sana kebetulan saat itu di rumah sakit tempat saya belajar adalah mereka baru menerapkan satu sistem baru. Kalau electronic health record-nya sudah cukup lama, tetapi di dalamnya ditambahkan baru sebuah alert gitu, alert untuk sepsis. Nah, ceritanya saya mencoba melakukan evaluasi usability bagaimana sepsis alert ini apakah memang sudah sesuai dengan konsep-konsep human computer interaction. Waktu itu yang kami lakukan adalah meneliti, mengevaluasi heuristiknya dari alert itu, karena yang menggunakan sepsis alert ini adalah dokter dan perawat. Jadi kolaborasi antara dokter dan perawat. Nah, menariknya ternyata ditemukan ada hal-hal yang bisa membahayakan pasien. Bisa perawatnya bisa lengah karena alert yang tidak sesuai. Hanya sesimpel penggunaan warna, kemudian icon gitu yang saya coba tampilkan di sini contoh screenshotnya dari penelitian yang kami temukan saat itu. Nah, selanjutnya, teman-teman semua ini waktunya tinggal 15 menit, Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian yang belum bergabung atau sudah bergabung di HPII, mari kita tingkatkan. Kalau yang bergabung ya bergabung menuju kongres kita ya insya Allah bulan April nanti. HPII, Himpunan Perawat Informatika Indonesia, insya Allah tentunya bisa menjadi rumah tempat kita semua perawat-perawat yang passionate, kita berkeinginan untuk memperjuangkan profesi kita terkait dengan teknologi, informasi, komputer, sehingga pelayanan keperawatan kita menjadi semakin bermutu. HPII diharapkan bisa menjadi rumah tempat berbagi, memberi, dan meningkatkan kompetensi. Selain itu, tentunya ketika kita bersama-sama di HPII, kita bisa bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan kita menjadi lebih keren, lebih baik, lebih bagus, lebih maju. Dan harapannya dengan bergabung di sini, peran kita, peran perawat bisa terlihat, bisa kontribusinya nyata. Yang berikutnya tentunya menuju pelayanan keperawatan idaman yang berkualitas. Baik teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nurse Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Aryani, ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa apa sih sebenarnya dari human computer interaction. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa perawat memang harus andil ya dalam penerapan teknologi baik di rumah sakit, pendidikan ataupun di mana. Ya, baik Nurse Aryani bersama kita ada Prof Roro juga. Semangat pagi Prof. Selamat pagi, Ya, Prof. Roro. semangat pagi. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, kami akan buka sesi diskusi. Kita buka terlebih dahulu dua sesi pertanyaan. Dua pertanyaan, silakan. Boleh raise hand atau langsung di-unmute. Silakan. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Belum ada pertanyaan nih. Iya, belum ada pertanyaan di chat. Sepertinya Bapak Ibu mau langsung interaksi ya dengan narasumber kita. Ya, silakan. Yang mau diskusi terkait dengan human computer interaction ataupun mungkin apa namanya terkait dengan teknologi yang ada di rumah sakitnya masing-masing, bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan aplikasi baik itu electronic medical record yang ada di rumah sakit ataupun yang lain, silahkan. Ya, mungkin sedikit tambahan ya, Nurse Titin. Ya, Jadi baik. teman-teman Baikkan. sekalian, teman-teman dimanapun, misalnya teman-teman bekerja di ranah apapun di pelayanan kesehatan ataupun di pendidikan yang mungkin tidak sempat misalnya menjalani pendidikan formal terkait dengan ini, tetapi kita bisa tetap berkontribusi dengan selalu mengikuti update perkembangan atau mengikuti short course misalnya kalau ada waktu ya, sehingga dimanapun kita bekerja di wahana di area apapun tetap bisa berkontribusi gitu. Kalau by the way, kalau misalnya ada yang membutuhkan diskusi gitu ya terkait dengan usability testing, dengan senang hati saya sangat membuka
bisa diskusi karena saya perlu banyak pengalaman juga untuk usability testing pada berbagai macam teknologi komputer, software yang kita gunakan di dalam pelayanan perawatan gitu. Oke. Nurse Titin, kalau belum ada pertanyaan, boleh nggak saya share satu video? Atau ada ya? Oh, enggak jadi. Oke, Izin Nurse, boleh bertanya? silakan Nurse Sigit. Apa Baik, kabar? silakan Narsigit. Apa kabar Narsigit? Siap, Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak nih, materinya sangat menarik sekali sebenarnya. Terutama bagi teman-teman yang eh, sedikit banyak berusaha untuk membuat inovasi, entah itu aplikasi atau software. Iya, saya tahu nih Nurse Sigit juga salah satunya nih, membuat aplikasi, membuat teknologi. Waktu itu ketika dipresentasikan apa ya? Waktu itu untuk NGP ATM ya? sehat, Bu. ATM sehat, ya betul ATM sehat. ATM sehat Ya, itu kalau udah, teknologi ATM sehat. ATM sehat sudah famous ya. Yang lainnya tuh yang belum. Yang waktu itu dipresentasikan apa tuh Nurse Sigit? Itu kan salah satu. Steph Nasogastric Tube, Bu, SNGT. Nah, iya, itu keren sekali. Keren, keren. Ya, Alhamdulillah. Sekarang lagi tahap uji klinis sih, Bu. Mudah-mudahan bisa goal. Oke, semoga lancar ya. Siap-siap. Nah, saya menarik nih sebenarnya untuk khusus ke informatics. Karena kan kita kan banyak yang berusaha untuk mengembangkan sebuah entah itu aplikasi ataukah itu software. Nah, yang mengenai usability testing, Bu. Jadi kan kita kan banyak ngembangin apps. Kemudian apps itu sendiri walaupun kita bekerja sama ya dengan teman-teman dari IT engineering. Nah, cuman untuk testing kepada perawat ini challenging sendiri. Bagaimana mereka bisa memahami cara penggunaan dari sebuah aplikasi. Nah, ada saran nggak Bu, bagaimana untuk usability testing kalau kita lagi mengembangkan sebuah apps khusus untuk, let's say, asuhan keperawatan misalkan. Nah, apa langkah-langkahnya seperti apa saja yang kita butuhkan untuk agar bagaimana aplikasi itu akan lebih mudah digunakan oleh teman-teman di keperawatan, di lapangan khususnya. Terima kasih, Bu. Iya, baik, Narsigit. Ya, terkait cara bagaimana kita menggunakan aplikasi dan lebih mudah ya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Baik, silahkan Nars Aryani. Baik, terima kasih Nurse Titin. Nurse Sigit, pertanyaannya mungkin juga ada yang punya isu yang sama ya, teman-teman di sini ingin menjadi satu, ingin berkontribusi membuat satu aplikasi gitu ya, tapi pertanyaannya bagaimana usability testingnya supaya teman-teman pengguna, perawat itu betul-betul mudah menggunakannya. Tetapi sebenarnya yang harus kita highlight, Nurse Sigit dan teman-teman semua ya, bahwa kita melakukan usability testing adalah dalam rangka aplikasi yang kita kembangkan nih, betul-betul usability-nya tinggi gitu. Bisa digunakan oleh perawat siapapun yang memang profesinya perawat, itu bisa menggunakan dengan baik. Nah, kalau yang ditanya metodenya, kita mengenal konsep bahwa ketika mengembangkan sebuah teknologi berawal dari design thinking ya, design thinking kita harus betul-betul sesuai apa yang kita kembangkan itu dengan memang yang dibutuhkan oleh target users kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga mengenal konsep iteratif design ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebaiknya itu iteratif. Maksudnya apa iteratif? Maksudnya adalah misalnya kita berawal dari prototype begitu ya misalnya. Prototype itu kita ujikan dulu. Diujikan maksudnya adalah bisa saja kita lempar ke users. Kita minta target user kita, populasi yang kita ingin bantu, teman-teman perawat, katakanlah tadi yang menjadi concern misalnya teman-teman di intensive care gitu ya.
bisa nggak sih pakai seperti ini menurut teman-teman seperti apa begitu. Kemudian masukannya seperti apa, kembali lagi ke kita sebagai desainer, kita kembangkan lagi. Terus begitu, prototipe kedua, prototipe ketiga, jadi iteratif. Ketika ada perubahan, pengembangan sekian, dilempar ke user, kembali lagi, dilempar ke user, kembali lagi, dan seterusnya. Nah, metode-metode yang bisa digunakan kalau di dalam kalau teman-teman nanti melihat usability evaluation atau usability research, itu contohnya misalnya yang cukup sering saya gunakan adalah heuristic evaluation, Nersigit. Jadi aplikasi yang Nersigit kembangkan misalnya itu bisa ditabrakkan dengan prinsip-prinsip heuristik, yang mana prinsip-prinsip heuristik itu sudah sudah ada established, common, dan dipahami oleh para expertnya. Nah, ini kita tidak memerlukan user, yang kita perlukan adalah expert, ahli. Harapannya ahlinya ini paham prinsip heuristik dan tentunya paham dunia perawat yang akan menjadi user kita gitu. Kemudian dievaluasi. Jadi itu lebih ke user interface-nya, tampilannya, tampakannya ditabrakkan dengan prinsip heuristik, sudah sesuai atau belum. Nah, ini kalau saran dari Nielsen dilakukan di masa-masa awal pengembangan. Begitu. Jadi kita bisa mendapatkan input dari expert, oh seharusnya tampilannya seperti ini, bentuknya begini, posisinya di sini, dan seterusnya. Begitu. Nah, lalu yang lainnya lagi kalau sudah mau di akhir nih, Nersigit tadi yang saya sempat sampaikan juga, salah satu metode usability testing favorit saya adalah think aloud interview. Kita minta, Nersigit, kita minta salah satu user kita sampai 5 orang tadi itu minta mereka untuk menggunakan, jadi kita memberikan tugas. Jadi aplikasi ini specifically adalah apa gitu ya, aplikasi untuk apa? Misalnya aplikasi untuk mendokumentasikan proses keperawatan, misalnya gitu ya. Kita berikan aja gitu aplikasinya kepada perawat, kepada teman-teman kita, coba silahkan digunakan. Udah gitu aja. Misalnya instruksinya digunakan untuk mendokumentasikan proses keperawatan, misalnya gitu. Karena konsep usability itu kan harusnya sebuah teknologi itu mudah untuk dipelajari ya. Nah, salah satunya tadi, jadi dengan instruksi yang minimalis, bisa nggak sih user itu menggunakan? Kalau banyak susahnya, berarti ada yang perlu diperbaiki nih. Nah, mana yang perlu diperbaiki? Itu kita nanti dapatkan dari hasil analisis interview yang tadi kita lakukan. Jadi kita minta salah 5 tadi ya, minimal 5 orang dari target pengguna untuk menggunakan dan menyampaikan, kita rekam gitu, direkam apa yang dia sampaikan, kita minta dia menyampaikan apa yang dia lihat, dia pikirkan, dan dia lakukan di aplikasi itu dari awal sampai akhir tugasnya selesai. Tugas selesainya tadi adalah mendokumentasikan, contohnya ya, dokumentasinya proses keperawatan, begitu. Nah, itu think aloud interview. Kemudian nanti transkripnya kita analisis tentunya. Nah, menariknya think aloud interview ini ada tool software yang bisa membantu kita juga. Ada yang sampai melihat, dulu pernah saya gunakan adalah mouse tracking gitu. Jadi itu bisa dianalisis juga. Kalau misalnya pergerakan mouse-nya misalnya ke sana kemari sangat acak gitu, mungkin berarti ini sangat sulit untuk dipahami oleh pengguna kita gitu. Tapi kalau set selesai berarti oh mudah gitu misalnya. Ada yang sampai eye tracking dan sebagainya. Jadi tools-nya ada beberapa setahu saya itu bisa digunakan, atau kita nggak pakai tools very konvensional, sangat pakai cara-cara yang mudah, itu juga bisa. Yang lainnya lagi mungkin ingin saya sampaikan, ada beberapa banyak yang lainnya lagi, Nurse Titin, metode usability testing, tapi yang satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah ini banyak sekali yang menggunakan. Saya lihat teman-teman di yang sedang studi S2, S3, bahkan adik-adik S1 juga ada juga yang menggunakan ini, adalah tadi yang saya sampaikan, kuesioner. Salah satu kuesioner yang sangat banyak digunakan adalah SUS ya, System Usability Scale. Itu sangat mudah sekali, ya sudah aplikasinya, misalnya Nersigit sudah ada, kemudian minta user kita menggunakan, tentunya semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian mereka diminta untuk mengisi kuesioner itu, kemudian kita nilai. Ketika sudah baik sesuai interpretasi SUS, berarti usability-nya sudah baik. Kalau belum, ya berarti ada yang perlu ditingkatkan. Begitu. Cuma kalau SUS, saran saya
mungkin ditambahkan dengan open questions, pertanyaan yang open sehingga kita bisa menggali juga menurut pengguna kita apa yang harusnya ditingkatkan. Gitu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik Nurse Aryani. Ya, berarti untuk Siap, aplikasi terima kasih banyak, Nurse. iya, Sama-sama, Nurse. ya. Siap-siap Nurse Sigit. Oke, baik. Sepertinya masih banyak pertanyaan nih, Nurse. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, ya, Nurse Aryani. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurse Kasbi. Boleh share Nurse terkait inovasi ataupun riset di luar negeri terkait dengan keperawatan di komunitas. Wah, sepertinya memang sudah lumayan banyak ya Nurse kalau terkait dengan komunitas, apalagi lebih ke khusus lagi ke lansia geriatrik. Ya. Mungkin bisa disampaikan Nurse Aryani, silahkan. Iya, terima kasih Nurse Kasbi, salam kenal. Luar negeri banyak ya, luar negeri sebelah mana? Eropa, Afrika, Australia, Asia, Asia Tenggara, dan seperti tadi Nurse Titin sampaikan mungkin sudah banyak juga. Cuma mungkin yang saya ingin sampaikan di sini adalah peluang ya, peluang yang mungkin bisa kita tangkap teman-teman perawat komunitas. Sekarang dibutuhkan equipment, teknologi, alat yang insya Allah bermanfaat, tapi ini masih perlu dikembangkan kaitannya dengan juga idealismenya pemerintah kita bahwa teknologi, segala macam teknologi yang digunakan itu mestinya TKDN-nya lebih tinggi gitu ya. Berapa persen Narsi gitu tahu tuh? Berapa persen gitu TKDN-nya? Jadi yang masih perlu dikembangkan saya kira di komunitas dan menarik untuk bisa dikembangkan adalah misalnya teknologi-teknologi, equipment, alat-alat komunikasi untuk home care. Untuk home care, kalau home care yang mungkin selama ini ada untuk komunikasi saja sudah banyak ya, tetapi misalnya equipment untuk monitoringnya, monitoring pasien, misalnya sesimpel vital sign, kemudian vital sign-nya itu bisa terkonek dengan teman-teman di puskesmas misalnya, kemudian monitoring-monitoring yang lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah, bisa untuk rehabilitatif atau promosi kesehatan. Nah, itu sepertinya kita masih kurang. Dan saat itu waktu momen di Bali itu waktu saya ketemu Narsigit juga itu disampaikan oleh dari Kemkes Direktorat Pelayanan Penunjang Alkes, bahwa mereka mengharapkan ada teman-teman perawat yang mengembangkan alat-alat kesehatan yang bisa digunakan lebih banyak equipment-nya untuk home care. Begitu, Nurse Kasbi. Silahkan bisa sharing-sharing di HPII ya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Ya, baik, Nurse Aryani. Wah, kita sudah berada di jam 11 sebenarnya, namun saya minta satu lagi, Nurse Aryani, pertanyaan. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang telah disampaikan melalui chat Zoom. Namun kita coba buka satu lagi, boleh, Nurse Aryani? Oke. Oke, baik. Nih dari Nurse Irfani. Selamat pagi, izin bertanya. Untuk kedepannya kita perawat akan menggunakan aplikasi untuk memudahkan kita dalam bekerja. Tetapi jika nantinya perawat bisa menjadi developer, hal apa yang perlu kita lakukan atau pelajari? Dalam artian persiapan belajar untuk menjadi developer aplikasi. Apakah mungkin kita bisa belajar secara otodidak melalui berbagai sumber? Atau mungkin harus mulai dari mana dahulu? Terima kasih. Ya, silakan, Nurse Aryani. Terima kasih. Nurse Ya, Irfan. ini Ya. ya, Nurse Irfan ya, tentunya menjadi semua field kita perawat. Nggak mungkin yang saya tangkap di sini contohnya misalnya kita ingin membuat satu mobile application, say seperti tadi Nersigit ya. Kita kayak ngoding, walaupun ada loh ada perawat di HPII yang jago coding juga, tapi saya nggak bisa. Cuma itu bukan kompetensi wajib atau kompetensinya perawat informatika atau nurse informatisis bahwa harus bisa coding, atau kalau bisa cip-cip juga bagus. Tapi tentunya kita harus berkolaborasi. Itulah tadi di konsep human computer interaction, perawat harus berkolaborasi multidisiplin. Jadi saran saya, kalau yang ditanya adalah apa ya kira-kira yang bisa kita pelajari di luar perkuliahan, satu, ini kalau saya juga menyarankan ke saya, belajarlah data science. Data science.
karena mungkin di kuliah kita belajar sih, cuma sedikit. Tapi data science yang dari awal sampai akhir itu sepertinya akan sangat-sangat bermanfaat untuk perkembangan perawatan ke depan. Kemudian yang kedua adalah ya konsep topik-topik terkait dengan human computer interaction ini. Teman-teman bisa misalnya membaca berbagai artikel atau mengeksplor website yang insya Allah nanti bisa saya share. Salah satu sumber yang saya ambil juga untuk tadi itu sangat-sangat resourceful. Jadi banyak sekali informasi. Jadi Nurse Irvani dan teman-teman juga bisa apa bisa belajar dari sana, banyak sekali informasi. Gitu sepertinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit yang Mas Vista ya. Ini sebentar aja. Ada Ya baik, ya, silakan. mungkin ya cuma ya, udah lebih 3 menit. Oke, di UGM dan kes ada mempelajari sistem informasi kesehatan. Eh, bisa fresh graduate sarjana keperawatan bisa. Saya juga mengajar di sana. Oke, itu di FKKMK. Kemudian ini menarik pertanyaannya Rizky Ilham Ya, sepertinya. Rizky Ilham. Saya ya. Eh, oh, kita ini kalau saya nggak salah tangkap karena bacanya skimming. Em, kita masih baru begitu ya. Kemudian gimana caranya kita mengadvokasi padahal di sistem yang digunakan di tempat kita bekerja ini menyulitkan dan sebagainya dan seterusnya gitu. Kalau saran yang bisa saya sampaikan adalah kalau Nasrizky Ilham Muhammad adalah orang baru misalnya very junior misalnya gitu kan. Kalau bahasa Betawinya kan kalau mau protes nyolot banget gitu ya. Tapi kan caranya bisa, kita tentunya bisa menyampaikan dengan baik kepada misalnya supervisor kita begitu. Lalu kalau misalnya ya supervisor yang baik tentunya harapannya bisa meneruskan ke yang lebih atasnya lagi gitu bahwa ini ada need, ada kebutuhan yang harusnya diadres gitu ya, ada kesulitan, kemudian dikomunikasikan, dicarikan solusinya kan harapannya seperti itu. Tetapi tentunya ada kemungkinan lainnya sudah disampaikan tapi nggak di follow up begitu ya. Nah, yang lainnya lagi mungkin bisa adalah kita secara kecil-kecilan, Nas Rizky yang bisa saya sarankan, ya bertanya atau riset, kan riset siapa saja boleh ya melakukan, saya kira bahkan seorang nurse yang baru bekerja di satu tempat setting rumah sakit tertentu misalnya, of course bisa saja melakukan riset. Lakukanlah riset yang simple, misalnya tadi dengan melakukan interview ke sesama teman-teman yang baru atau teman-teman perawat yang ada di sana terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah, itu kita laporkan, itu bisa menjadi satu masukan yang baik bagi rumah sakit. Demikian kayaknya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Nurse Sigit, informasinya juga TKDN minimal 40% ya. Oke. Demikian saya kembalikan ke Baik. Nurse Titin. Terima kasih banyak. Ya baik, Nurse Aryani. Sepertinya masih banyak pertanyaan ya, Nurse. Namun mohon maaf, kami tampung pertanyaannya nanti akan kita jawab ya. Untuk webinar hari ini kita memang hanya perlu 60 menit ya, sejam. Insya Allah nanti di webinar selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang baru. Baik, tadi kita sudah mendengar ya dari Nurse Aryani Pertiwi mendiskusikan terkait dengan human computer interaction, bahwasanya memang uh, perawat tetap harus terlibat aktif ya, memastikan bahwa komputer dan teknologi yang kita gunakan sesuai dengan alur kerja kita sebagai perawat. Dan juga tentunya kita harus juga tetap berperan sebagai researcher ya, untuk melihat dan memastikan teknologi yang kita gunakan ini telah memperhatikan di HCI-nya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di webinar series yang ke-6. Insya Allah kita setiap minggu ada ya, Nurse Aryani. Setiap Sabtu di pukul 10 sampai jam 11. Mohon berkenan nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Nah, sebelumnya mohon dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah saya share di kolom chat. Mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir yang ya baik, saya share lagi. Kemudian bagi Bapak Ibu
perlu informasi bahwa dalam beberapa saat ke depan HPII akan menyelenggarakan kongres pertama, sehingga bila mana rekan sejawat sekalian berkenan atau tertarik bergabung dalam keilmuan ataupun punya minat yang kaitan dengan nursing informatics, dipersilahkan untuk bergabung bersama kami melalui portal pendaftaran HPII yang telah saya share di kolom chat. Silahkan untuk diisi. Ya, baik. Oke. Ya, silakan sambil diisi. Terima kasih Nurse Aryani Pertiwi. Semoga sukses dan sehat selalu Nurse Aryani. Meskipun kita saat ini di mana Nurse? Di Jogja? Di Jogja, di Jogja. Di Jogja. Alhamdulillah kita meskipun berbeda tempat, tetapi kita terasa dekat ya dipertemukan di Zoom meeting. Oke, baik. Demikianlah untuk webinar series 6. Mohon Bapak Ibu tidak bosan-bosan ya untuk mengikuti webinar series yang dilaksanakan oleh HPII setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11. Ya, baik, silahkan kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera. Kita beri apresiasi dulu kepada Nurse Aryani yang telah memberikan informasi kepada kita terkait dengan HCI yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Silakan kita on cam. Oke, baik. Silahkan kita on cam, kita akan sesi dokumentasi. Baik, saya akan memotret ya. Untuk di slide pertama, silakan tampilkan senyumnya. Semangat pagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, boleh dengan jempolnya. Kita lanjut dengan slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Lanjut di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon berkenan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom ini. Kemudian bagi yang ingin ya bergabung ke portal pendaftaran HPII, silakan mengisi link yang telah kami share. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Aryani, Bapak Ibu sekalian, Prof. Roro, dan lain-lain. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu untuk tetap mengisi link absen, kemudian yang akan masuk ke ataupun yang mau bergabung ke portal pendaftaran HPII, silahkan klik link yang telah kami share di link di chat Zoom untuk segera. Terima kasih.